يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya selama beberapa bulan, memiliki fadail, keutamaan-keutamaan yang hendaknya selalu kita perhatikan atau minimal betul-betul kita amalkan, dari pelafalan terhadapnya, pentadabburan, pentafakuran, pendalaman makna, serta pengamalan terhadap konsekuensi la ilaha illallah. Setiap dari kita memiliki qalbu yang denyut atau detak qalbunya, detak jantungnya itu memiliki harga qalbu seorang mukmin, harga qalbu seorang yang meyakini la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Harga seorang atau harga satu qalbu yang bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, takut padanya, berharap padanya dan mencintainya. Maka la ilaha illallah ini kalimat yang sempurna untuk menjadi acuan agar segala amalan qalbu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diri kita, nyawa kita, jiwa kita, hidup kita, mati kita, milik Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan masa depan kita yang tentu dengan mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah ini akan baik, masa depan akan baik, entah di dunia dari rezeki yang Allah berikan, dari nikmat yang Allah Ta'ala hamparkan, dari kebaikan keluarga di masa depan, sampai akhir ajal kita, husnul khatimah kita, semoga dikhatamkan dengan la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhir kalimat kita di hayat kita la ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala rezekikan kita husnul khatimah dan jauhkan kita dari su'ul khatimah. Kemudian juga tentu kalimat la ilaha illallah ini berefek dengan izinnya di alam kubur kita. Seorang yang bertauhid, maka akan Allah Ta'ala pelihara dia dunia dan akhirat, dan juga di alam kubur tentu saja. Kemudahan yang Allah Ta'ala mudahkan untuk menjawab pertanyaan man rabbuk, siapa Tuhanmu, karena sudah terbiasa lisan kita mengucapkan dengan mudahnya la ilaha illallah. Sudah terbiasa anggota tubuh kita bergerak dan melakukan sesuatu dengan dasar niatan karena Allah. Dan dengan biasanya, alhamdulillah, kita apa-apa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah hal yang sangat indah, nikmat
dan tiada manisnya iman melainkan harus berdasarkan la ilaha illallah. Apapun itu amalannya, apapun itu senang dan susahnya, maka karena Allah, lillahi ta'ala. Itu di alam barzakh, maka Allah Ta'ala akan pelihara dan mudahkan kita untuk menjawab fitnah kubur atau pertanyaan-pertanyaan di kubur. Dan di sini Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau menyebutkan fadilah kalimat la ilaha illallah, walaupun apa yang beliau tulis di sini dikritisi oleh sebagian ulama dan memang pantas untuk dikritisi karena ada beberapa kesalahan. Dan seorang alim memiliki kesalahan, siapapun alim tersebut. Wa min fadailiha, di antara fadilahnya kalimat la ilaha illallah, annaha amanun min wahsyatil qabri wa haulil hasyr. Bahwasanya di antara keutamaan la ilaha illallah, kalimat tersebut adalah keamanan dari wahsyatil qabr. Wahsya itu keliaran, ya, keganasan. Jadi wahsyah itu bisa artinya keliaran atau keganasan. Makanya dalam bahasa Arab binatang yang liar itu bukan yang dipelihara. Ya, binatang liar disebut wahsi. Wahsi itu binatang liar. Kuda dalam bahasa keledai dalam bahasa Arab ada yang disebut, kalau keledai yang dipelihara namanya himar ahliyah. Ya. Himar ahliyah atau humur ahliyah. Himar yaitu keledai. Karena itu biasa dipelihara. Namun untuk kuda zebra, bahasa kita kuda. Zebra itu bahasa kita kuda, tapi di bahasa Arab dia termasuk himar, keledai. Maka himar wahsyiyah. Karena liar. Karena zebra ini pada asalnya tidak dipelihara, dan zebra itu lebih mirip kepada keledai dibandingkan kepada kuda. Sebenarnya begitu. Cuman di kita disebutnya kuda, ya. Insya Allah nggak berdosa kok kalau kita sebut dia kuda. Insya Allah nggak apa-apa, ya. Nah, wahsyah yaitu keliaran. Keliaran, kalau bahasa kita juga ada keliaran. Keliaran itu keluyupan apa? Kelayapan. Ya, nggak jelas arah. Ya. Dan sesuatu yang sifatnya liar. Misal kalbu kita itu ketika liar, itu tenang nggak? Nggak tenang. Sesuatu yang wild, liar itu nggak tenang. Makanya hewan-hewan liar itu dibilang tenang enggak? Karena apa? Makanan belum terjamin. Mereka harus mencari makan. Mangsa belum tentu ada. Kemudian musuh-musuh juga banyak, diburu oleh binatang lain dan seterusnya. Ya, maka liar. Dan wahsyah fil qabr, keliaran di alam kubur, itu maksudnya bukan keliaran dalam artian dia keluar dari kubur terus kemudian ngetok-ngetok rumah keluarganya terus jadi pocong, bukan itu maksudnya. Wahsyah fil qabr ini yaitu di alamnya itu tidak tenang. Di alamnya tidak tenang. Dan kata Ibnu Rajab bahwasanya wa min fadailiha, yaitu keutamaan la ilaha illallah di antaranya adalah annaha amanun min wahsyatil qabr. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini keamanan dari liarnya atau tidak tenangnya alam kubur. Wa haulil hasyr. Haul itu kengerian. Haul itu kengerian pakai ha besar. Kalau pakai ha kecil, maka haul itu bisa maknanya tahun, bisa juga maknanya perubahan. Maka la haula wala quwata illa billah, bukan tiada tahun tetapi tiada perubahan, tiada gerakan, tiada daya melainkan karena Allah Azza wa Jalla. Maka haul di sini maknanya kengerian. Haulil hasyr yaitu kengerian hari dikumpulkannya manusia, yaitu hari kiamat. Kama fil musnadi wa ghairihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dalam musnad. Di sini maksudnya musnad Imam Ahmad. Padahal hadis yang akan beliau tulis di sini bukan dari kitab musnad Imam Ahmad. Ya, tidak ada dalam kitab-kitab musnad. Ya, tidak disebutkan dalam kitab-kitab musnad. Melainkan hadis ini memang ada di kitab Musnad Abu Ya'la. Dan hadis ini hadis yang dhaif jiddan. Ini kan disebutkan nanti hadis ini sangat-sangat lemah. Ya, bagaimana hadisnya kita sampaikan di sini.
Laisa, kata Nabi SAW di hadis lemah ini, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala nusyurihim. Tidak ada wahsyah, tidak ada keliaran atau kesulitan di kubur, tiada kesulitan bagi orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Ya, pengucap dan pengamal la ilaha illallah, tiada kesulitan untuk mereka di kubur mereka dan tidak pula di nusyur mereka. Nusyur itu artinya apa? Dia yaitu kebangkitan. Nusyur itu artinya kebangkitan. Nusyur artinya kebangkitan, seperti ba'ats. Ba'ats ya, itu artinya kebangkitan. Ya, ba'ats dibangkitkannya manusia, yaumul ba'ats. Kemudian nusyur, yaumun nusyur, yaitu hari kebangkitan. Ya. Nah, di sini nusyur, lafal nusyur ada dalam zikir. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan zikir dan ada lafal nusyurnya? Silakan. Wa ilahin nusyur. Ayo, itu dalam Al-Qur'an. Oh, ilahin nusyur. Ya, betul. Enggak lafal zikir. Nah, sok silakan. Seperti apa, Pak? Silakan. Harus dari awal, dari ayat kursi dulu Pak, baca ya. Bangun tidur. Iya Pak, dari tadi kan kita wa ilahin nusyur Pak. Enggak ada, sebentar, dari awal kata. Dari tadi ya benar wa ilahin nusyur, ya betul. Bangun itu kayak gimana? Itu bangun tidur dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusyur. Baik, itu satu ya. Zikir pagi ya, silakan. Nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Kalau sore? Wa ilaikal masir. Ahsan. Masyaallah, alhamdulillah. Ya, berarti mengamalkan. Nah, kenapa di pagi hari wa ilaihin nusyur, di sore hari petang wa ilaihil masir? Dan kenapa bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur? Kenapa nusyur setelah bangun? Dan kenapa nusyur di pagi hari zikirnya? Apa arti nusyur tadi? Dibangkitkan. Taib, ini maknanya. Karena bangun tidur alhamdulillahilladzi, segala puji bagi yang ahyana, telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. yakni tidur itu adalah kematian. Atau dikatakan an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Sebagian dikatakan bahwasanya tidur adalah wafat sughra, kematian kecil. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena pas lagi tidur itu sebenarnya ada kematian, ada sisi kematian. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Bertepatan dengan momentum kita dibangkitkan dari tidur kita. Gitu kan? Kemudian zikir pagi, yang mana itu zikir pagi setelah subuh atau pagilah pokoknya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah kembalinya atau dibangkitkannya kita. Dibangkitkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau di sore hari kayak sekarang misalnya wa ilaihil masir. Kepadanya lah tempat kembali. Kepadanya lah kita kembali. Taib. Ini menuju alam, kita akan kembali menuju ke kematian. Wa ilaihil masir, kita akan kembali lagi ke kematian. Kemudian di pagi hari kita dibangkitkan. Maka ini sesuai dengan momentumnya. Itu rahasianya. Taib. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah itu tidak ada wahsyah fi quburihim wala nusyurihim. Tidak ada keliaran, kesulitan, keterbingungan di kubur mereka dan di keterbangkitan mereka setelah bangkit dari kubur di hari akhir nanti. Tapi hadis ini dhaif jiddan. Hadis ini dhaif jiddan, dan setelah saya coba cek hadis yang selaras dengan ini memang banyak. La ilaha laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim. Sama. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Abu Nuaim, As-Samanhudi, As-Sakhawi, Al-Ajluni, Al-Iraqi, Az-Zarqani, dan banyak sekali dari ulama Ibnu Hibban, Ibnu Adi, Al-Baihaqi, dan kesemua dari hadis dengan lafal yang serupa ini semuanya imma dia hadis dihukumi dhaif jiddan
atau dhaif atau dihukumi bahkan ada yang dihukumi maudhu', ya. Tadi tidak sampai maudhu' tetapi dhaif jiddan, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Ala kulli hal, apakah secara makna sahih? Wallahu ta'ala alam, ya insyaallah. Ya, orang yang pandai mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya, itu hidupnya sampai kapanpun itu baik. Seluruhnya. Dunianya diperbaiki, akhiratnya diperbaiki, alam barzakhnya dilindungi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Dan tanpa harus pakai tawa di masjid. Pokoknya kita beramal sirri aja. Masing-masing punya amalan, ya. Dan lebih rahasia, lebih afdal. Apalagi la ilaha illallah ini satu-satunya zikir yang sangat rahasia, sangat tidak kelihatan dari segi gerakan mulut dan lidah atau bibir. Antum bisa mengucapkannya tanpa menggerakkan bibir setitik pun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman itu satu-satunya zikir yang tidak perlu menggerakkan bibir. Dan tidak ada satupun orang yang tahu melainkan Allah Ta'ala yang Maha Tahu dan Maha Mendengar. Iya, nggak usah digerakkan, nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan mingkem, nggak bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Wa fi haditsin mursal, dalam sebuah hadis yang mursal, ya ini hadis ini juga hadis yang dhaif. Hadis berikutnya hadis yang dhaif karena mursal. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin kulla yawmin mi'ata marratin kanat lahu amanan minal faqr. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali, maka dia akan mendapatkan keamanan dari kefakiran. Wa unsan min wahsyatil qabr, dan dapat kenyamanan dari liarnya kubur. Wastajlaba bihil ghina, dan dia akan merasa tercukupi. Dia akan tercukupi. Wastaqra'a bihi babal jannah, dan dia akan mengetuk pintu surga dengan amalan tersebut. Ala kulli hal, ini hadis dhaif. Hadis dhaif, tidak sahih. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa hiya syi'arul mu'minina idza qamu minal qubur. Dan kalimat la ilaha illallah adalah syiarnya orang-orang beriman ketika mereka bangkit dari kubur di akhirat nanti. Wa qala An-Nadhr bin Arabi, berkata An-Nadhr bin Arabi, dan ini hadis mauquf kepada sahabat Nabi, dikatakan oleh beliau, yaitu An-Nadhr bin Arabi, balaghani anna an-nasa idza qamu min quburihim fa inna syi'arahum la ilaha illallah. Telah sampai kepadaku pernyataan bahwasannya orang-orang ketika mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, maka syiar mereka adalah la ilaha illallah. Wah, ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Ini perkataan seorang salaf, perkataan seorang sahabat. Balaghani, sampai kepadaku info. Tapi apakah ini hadis? Ini bukan hadis. Dan apakah ini sahih seperti yang beliau katakan? Wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal, artinya gini, kita nih di dunia ya sering mengucapkan la ilaha illallah. Gini aja, mungkin dengan logika. Walaupun dalam kitab Imam Ahmad mengatakan laisa ala sunnati qiyas. Tidak ada qiyas dalam sunnah, dalam akidah tidak ada qiyas. Tapi coba kita logikakan begini. Kalau di dunia ketika kita lagi kesulitan, maka kita akan mengingat Allah Azza wa Jalla dan mengatakan la ilaha illallah atau kalimat-kalimat zikir. Kesulitan dunia itu enggak ada seberapanya dibandingkan dengan bagaimana nanti di akhirat. Maka kalau di dunia yang kesulitannya enggak seberapa aja, kita sudah minta betul-betul sama Allah, bukankah logikanya ya? Maka orang-orang beriman itu di hari kebangkitan nanti akan semakin meminta kepada Allah, ya atau tidak? Jangankan orang beriman, orang-orang yang dulunya kafir saja, mereka itu langsung bertauhid bareng, langsung beriman pada Allah semuanya.
Ya, tapi iman mereka tidak ada manfaatnya. Adapun orang beriman akan mendapatkan manfaat dari kejujuran mereka. Ya, dari kejujuran mereka selama di dunia itu akan bermanfaat untuk akhirat mereka. Ya, dalam akhir surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Al-Maidah, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah taala berkata, ya Allah taala berkata, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hari ini adalah hari di mana orang-orang yang jujur, kejujuran mereka itu akan bermanfaat buat mereka di hari akhir. Maka siapa yang jujur mengucapkan la ilaha illallah di dunia, maka kejujuran itu akan memberikan manfaat di hari akhir itu. Apa manfaatnya? Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai abadi selamanya mereka di sana. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala ridho pada mereka dan mereka ridho terhadap Allah Azza wa Jalla. Dzalikal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang agung. Ya, maka logikanya Allah alam, orang-orang beriman di dunia, mereka biasa apa-apa kembali ke Allah, maka tentu ketika di akhirat nanti dengan segala haul dan kesulitan dan kengerian akhirat, itu mereka akan serta-merta langsung kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, qiyas aulawi, yaitu kiasan yang mana kau di sini lebih rendah saja sudah minta sama Allah, maka yang lebih sulit lagi itu mereka makin merapatkan rasa minta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu alam, ya syiarnya orang-orang beriman di dunia dan di akhirat adalah la ilaha illallah. Sekarang syiar kita apa lagi jemaah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu syiarnya seluruh kaum muslimin. Yang kemudian kadang-kadang dipecah belah dengan apa? Dengan golongan, fanatisme, ormas, partai dan seterusnya dengan yel-yel dan syiar mereka masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu berbangga dengan masing-masing yang ada pada mereka. Sementara seorang muslim ketika yang dia banggakan adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia enggak membutuhkan syiar-syiar lain. Beneran. Dan bisa kita katakan kebanyakan orang menggunakan syiar-syiar politik, partai, ormas, fanatisme, golongan dan ras. Itu mereka semua tidak akan pernah jujur dengan syiar tersebut hanya karena ada kepentingan belaka dengan syiar dan orang-orang tersebut. Enggak bakal ada seseorang ria dengan tulus, tidak akan ada. Enggak ada orang ria dengan tulus. Ya kalau dia ria pasti enggak tulus. Enggak ada orang yang punya kepentingan tapi tulus, enggak ada. Enggak ada. Yang namanya punya kepentingan berarti enggak tulus. Kepentingan dunia yang maksud saya. Iya. Kalau dia tulus, maka tidak pada kepentingan dunia tapi kepentingan karena akhirat. Gitu. Jadi enggak ada orang yang ria, pamer tapi tulus, enggak ada. Enggak ada. Tulus dari apanya? Dia mencari benefit dunia. Dia mencari popularitas atau semisalnya. Enggak bisa itu tulus, enggak bisa. Enggak bakal bisa. Tidak ada orang yang fanatik kepada sukunya dengan tulus, tidak akan ada. Apa yang dicari dari sukunya? Sekarang coba kita bayangkan. Misal, ana orang Betawi, emang ana ada darah Betawi. Kemudian ana fanatik dengan kebetawian ana. Dan ana anggap semua suku di Jakarta ini numpang semua kecuali Betawi. Padahal kontrakan ana udah habis karena ana jual semua dengan orang Jawa. Ya buat nikahin anak misalnya. Tapi ada tetap rasis gitu loh. Betawi yang super power sini. Dan anak paling benci sama orang Ambon. Kan biasa gitu, orang Betawi sama Ambon bentrok mulu di mana-mana. Nah, taib. Sekarang coba. Apa benefit yang Anda dapatkan dari orang-orang Betawi? Apa misalnya? Ya, ini yang Betawi di sini jangan marah karena kita sama-sama Betawi. Cuman coba apa? Kalau kita fanatik kepada ras kita. Anda ada Betawinya, ada Jawanya, ada Sundanya, Pak. Jadi Anda bisa kemana-mana enak tuh. Tinggal Madura aja dan dapat nih. Alhamdulillah enggak ya. Jadi kita cukup 3 itu aja. Nah, sekarang kalau Anda fanatik kepada ras Anda mau bangga-banggakan ras Anda. Apakah suku Anda
itu akan memberikan pahala buat ana? La. Apakah suku ana akan menyelamatkan anda di dalam kubur? Jauh. Kita akan masih tanggung jawab. Apakah ketika di hari pada mahsyar atau di hari perhitungan amal, suku ana akan berembuk kemudian dan berusaha menyelamatkan ana? La. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Jangankan suku antum. Di hari kiamat itu saja orang kalau penjahat atau kafir, dia saudaranya sendiri akan lari darinya. Dia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Dia akan lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan lari dari istrinya yang dulu dia cintainya. Anak-anaknya dia kabur dari anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu setiap dari orang itu ada urusan masing-masing yang membuat dia udah nggak kepikiran lagi urusan orang lain, karena ngurus diri sendiri, keselamatan diri sendiri saja nggak pasti ini. Itu untuk orang-orang kafir dan orang-orang penjahat. Ya. Maka tidak ada dimanapun, apapun, suku manapun, di belahan bumi manapun yang tulus dalam fanatisme terhadap rasnya, nggak ada. Hatta walaupun fanatisme terhadap keluarganya, oke, bukan ras deh sekarang. Terhadap keluarga besarnya yang memang termasuk royal, apa di sini apa? Keluarga royal, keluarga apa ya? Crazy rich, yeah. Crazy rich. Coba lebih baik mana Pak? Crazy rich atau normal poor? Apa kaya tapi gila, sama miskin tapi normal? Ayo, enakan mana Pak? Biasanya pilih apa? Normal rich. Nah, gitu. Normal rich gitu ya. Ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekayaan di qalbu kita. Karena itu lebih afdol. Karena kata Nabi SAW, la ghina illa ghinal qalb. Atau kama qala Nabi SAW. Tidak ada kekayaan melainkan kekayaan hati. Itu yang lebih afdol. Nah, kita misalnya punya kekayaan. Keluarga kita. Keluarga fanatik terhadap keluarga. Apakah kalau kita fanatik ke keluarga kita, nanti ibu kita, anak kita itu akan menjadi pemberi syafaat? Belum tentu. Malah bisa jadi musuh di akhirat. Karena kata Allah Azza wa Jalla, al-akhilla yawma idzin ba'duhum bi ba'din adu ilal muttaqun. Para kekasih di hari nanti semua satu sama lain saling apa? Memusuhi, kecuali orang-orang bertakwa. Enggak ada manfaatnya kita itu. Kalau misalnya hidup ini cuma buat pamer. Enggak ada orang pamer karena tulus lillahi ta'ala. Enggak ada orang pamer karena tulus, pamernya itu tulus gitu loh. Saya tulus memamerkan ini. Enggak ada, kalimat ini enggak ada bahkan. Bahkan orang ahli riya aja malu ngomong kayak gini. Karena enggak ada tulus-tulusnya. Ya. Ketika kita berkiblat pada makhluk, itu berarti enggak ada tulusnya. Enggak ada tulusnya. Dan juga kita katakan, kalaupun kita mencintai istri kita, murni karena cantiknya dia. Cuman itu doang. Apakah itu tulus? Tidak. Enggak akan. Karena apa? Ketika yang kita suka itu hilang, maka kita udah enggak suka lagi. Gitu. Coba Bapak-bapak sekalian, istri-istrinya masih cantik? Alhamdulillah. Karena yang dicari bukan cantik parasnya saja, melainkan ada makna di balik itu karena Allah Azza wa Jalla. Apa-apa yang di sisi Allah itulah yang baka selamanya. Namun segala yang hanya untuk kepentingan, maka tidak ada ketulusan. Maksudnya kepentingan duniawi, kepentingan keinginan, tidak akan ada pernah ketulusan di situ. Ya. Maka syiar kaum mukminin ketika itu la ilaha illallah sampai akhirat. Karena baka ini kalimat yang sampai akhirat dibawa oleh orang-orang beriman. Wa qad kharraja at-Tabrani haditsan marfu'an, dalam sebuah hadis yang marfu' diriwayatkan oleh At-Tabrani, namun sanadnya lagi-lagi beliau menyebutkan hadis yang sanadnya itu bermasalah. Inna syi'ara hadhihi al-ummati 'ala as-sirati la ilaha illa anta. Sesungguhnya syiarnya umat ini di atas sirat itu adalah syiarnya adalah la ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Apa itu sirat? Sirat itu adalah jembatan kecil tipis dengan ketipisan yang lebih tajam dari ujung pedang. Dan itu alamatni jahannam, berada di atas jahannam. Jadi ketika orang lewat di jembatan yang sangat tipis ini, bawahnya itu apa? Jahannam. La haula wala quwwata illa billah min dzalik.
Kengeriannya itu tergantung dengan cepat dan dimudahkannya kita melewati sirat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ana dan juga teman-teman jemaah sekalian untuk melewati sirat dengan mudah. Allahumma amin. Wa min fadailiha. Kita lanjutkan ini. Dan dihikayatkan di sini bahwasanya syiarnya orang-orang yang melewati sirat dari kaum mukminin ini adalah la ilaha illa anta. Tapi ini hadis dhaif, lemah. Ya. Hadis-hadis lemah ini untuk amal soleh boleh dihadirkan dengan penjelasan akan dhaifnya hadis ini dan untuk ditujukan untuk memotivasi amalan yang memang ada asalnya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tidak untuk diyakini persisnya seperti ini. Ini hanya untuk membangkitkan semangat kita aja untuk apa? Lebih rajin lagi mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur. Dengan jujur dan pahami lagi konsekuensinya. Apa-apa itu kembalikan kepada Allah. Apa-apa itu ditujukan kepada Allah. Ya, apalagi jemaah sekalian sudah berusia, nyari apa lagi coba? Ya udah nyari ridha Allah. Karena kalau Anda mencari ridha makhluk, itu tambah keriput nanti, susah urusannya. Ridha makhluk itu apa yang dicari coba? Ridha makhluk. Kita cari satu enggak dapat. Kita cari dari dua, mungkin satu dapat, satu enggak. Dan yang dapat itu pun sementara aja ridhonya. Enggak ada orang ridho selamanya sama kita. Bahkan istri kita pun tidak selamanya, sebaik apapun kita, tidak selamanya ridho pada kita. Ada aja yang tidak disukai dari kita. Ya begitu. Maka manusia, hatta istri, hatta anak kita tidak bisa bergantung padanya. Hatta istri kita salihah, hatta anak kita saleh pun. Bahkan sebelum kita wafat, kita mewariskan anak yang saleh. Maksudnya anak ini saleh. Namun kita nggak tahu masa depannya. Yang menilai itu kan Allah. Dan kita nggak tahu apakah setelahnya dia istighfar atau enggak untuk kita nggak tahu. Maka nggak bisa kita bergantung pada makhluk sebaik apapun. Bahkan saat ini kita tidak bisa bergantung pada Rasulullah alaihissalam karena beliau telah wafat. Dan memang beliau akan memberikan syafaat untuk kaum mukminin. Tapi apalah daya beliau memberikan syafaat kalau ternyata Allah tidak ridho pada kita. Mau semua orang memberikan syafaat untuk kita di hari akhir, kalau Allah menilai kita itu berbuat syirik, maka susah. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Kata beliau SAW, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari kalbunya. Tulus dari kalbunya. Maka ini yang lebih penting cuma. Ini yang lebih penting. Dan wallahi ketika kita mengincar perhatian manusia dan ridho makhluk, siapapun itu akan meletihkan kalbu kita dan membuat kalbu kita itu kotor dengan keliarannya. Adapun kalau misalnya kita cari ridha Allah, maka ridha manusia akan mengikuti. Ridha manusia akan mengikuti. Dan itu pun tidak kita butuhkan. Persis seperti dunia. Yang seseorang ketika kalbunya dipenuhi dengan pengejaran dunia, maka dunia mungkin akan dia dapat dan akan mengkhianati dia. Sebagaimana ridha manusia, antum bisa dapat karena antum cari. Tapi ridha manusia akan mengkhianati antum, memperdaya antum, menipu antum. Betapa banyaknya orang-orang yang populer, mereka terpedaya dengan popularitas mereka. Karena yang dicari ridho manusia. Dan ridho manusia itu menipu. Ridho manusia itu menipu. Jangan terpedaya dengan ridho manusia. Karena sementara. Dan belum tentu juga hatinya ridho sebenarnya. Kemudian juga, kalau misalnya kita minta ridho, cari ridho Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak akan pernah mengkhianati hambanya. La yukhliful mi'ad. Tidak akan menyelisihi janjinya. Bahkan ridho manusia akan ikutan nantinya. Itu mirip dengan kalau kita tentang dunia. Kalau kalbu kita istighna akan dunia, maksudnya kita nyari dunia secukupnya, yaitu sesuai rezeki yang Allah Ta'ala berkahi untuk kita. Tapi bukan kita ngejar. Nanti kita cari ridho Allah. Kita cari akhirat gitu loh. Kita cari keselamatan akhirat. Apa dalam athar? Bahwa dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan tertunduk.
Iya, itu dunia akan datang. Jadi ngikut dunia itu. Makanya kalau antum lihat ustadz-ustadz yang rata-rata bertawakal, insya Allah, mudah-mudahan, zahirnya begitu, itu antum dapatkan dunia itu ngikut mereka. Kalau antum lihat mungkin mereka miskin atau kurang, enggak, itu bagi mereka enggak kurang. Kurang bagi kita karena apa? Karena standar kita untuk dunia itu segitu gitu loh. Tapi standarnya seorang dai atau orang yang ikhlas, dunia itu cuma ikutan aja. Sesuatu yang ikutan itu bukan tujuan. Konyol kalau kita jadikan sesuatu yang ikutan sebagai tujuan. Itu konyol. Harusnya dunia yang ikut kita, malah kita menuju dunia. Lucu. Ya. Makanya orang-orang yang banyak pengikutnya, kan pengikut, namanya pengikut berarti ngikut kan? Dan tujuan dia adalah pengikut. Ini kan muter-muter aja situ. Dia beramal untuk pengikut dan pengikut fanatik untuk yang diikuti. Yang diikuti, maka ini terfitnah dengan ada banyaknya pengikut, yang mengikuti terfitnah dengan kerendahan mereka sebagai pengikut. Mau aja mereka menghambakan diri atau mengikuti orang seperti ini. Yang mana nggak ada orang tokoh yang diikuti itu, nggak ada mencintai total para fansnya, nggak ada. Kan kita lihat para pemain bola, musisi, artis ketika jumpa pers atau jumpa fans kayak gini. Ya nggak? Kan biasa gini. Gini kan? Ya, dari jauh kiss-kiss gitu. Gitu kan? Sekarang coba suruh tuh artis, "Bang, ente coba ciumin tuh fans satu-satu semuanya." Pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Nggak mau lah. Ciumin kan ente tadi kayak gini-gini semuanya. Enggak. Mereka siap insya Allah buat ciuman sama antum. Enggak lah, nggak mau, bau gitu. Nggak mau. Ya karena bohong, gini tuh bohong. Bohong. Ya, bohong, nggak bener itu, nggak ada yang benar kayak gitu. I love you all, aku cinta kamu semua. Kalau cinta nafkahin dong. Ayo, nafkah satu istri aja bingung, lah ini udah istri orang dinafkahin, jomblo orang dinafkahin, cinta dari mananya? Dan fans itu mereka berusaha mencintainya, karena apa? Karena nafsu, syahwat, karena kenikmatan lagunya atau karena apanya? Enggak. Cinta dan benci dalam hal-hal seperti ini fake semua, palsu semua. Bencinya juga benci palsu, belum tentu benci hakiki, cintanya juga cinta palsu. Kalau antum perhatikan Haji Muhyiddin sampai sekarang masih dibenci, Pak. Ya kan? Iya, Haji Muhyiddin sampai sekarang ini. Tanya ibu-ibu atau tanya istri antum yang hobi nonton apa tuh tukang bubur naik haji. Gimana pendapat ibu tentang Haji Muhyiddin? Wah, itu emang orang subhanallah orang. Gimana akhiratnya? Gak ada gimana akhirat kita nggak tahu. Cuma lihat orang terpedaya dengan cinta dan benci dalam hal-hal yang sebenarnya fake, palsu. Nggak ada yang real betul-betul kecuali kalau orang merealisasikan la ilaha illallah. Ya begitu. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah wa min fadailha. Ya, kita lanjut setelah azan insyaallah taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Umar bin Al-Khattab. Hadis riwayat Umar bin Al-Khattab. Ya, dalam hadis berkaitan dengan wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu." Tidaklah seorang dari kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, thumma yaqul, kemudian mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Jadi dia habis wudu, sempurna wudunya, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Maka dibukakan buat dia nanti pintu surga yang jumlahnya 8, dia boleh masuk dari yang mana saja. Ini hadis Umar bin Khattab dan ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah wudu, dan wudu bisa kita lakukan imma wudu wajib atau wudu sunnah. Berarti bisa kita lakukan setiap hari. Bisa kita lakukan minimal 5 kali sehari atau lebih bahkan. Baik wudu wajib atau wudu sunnah. Dan itu kalimatnya mudah sekali dan semua dari kita hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh.
Dan boleh ditambahkan dengan hadis lain, yaitu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai situ saja. Adapun ja'alni min ibadikas salihin, begitu tidak benar itu. Lafal yang terakhir tidak benar. Wa ja'alni min ibadikas salihin itu tidak benar. Ada yang pernah pakai itu enggak? Pernah dengar itu enggak coba? Dulu. Oh ya, itu dulu berarti ya. Nah, itu tidak benar. Wa ja'alni min ibadikas salihin tidak benar tambahan itu. Cukup Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian wa fi sahihaini an Ubadah bin Samit an Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, juga hal yang serupa, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan beberapa hal, kemudian dibukakan buat dia pintu surga yang jumlahnya 8. Kata Nabi SAW, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq. Ya. Sampai situ. Ya. Maka sampai situ sebenarnya ini karena ada tambahan wa anna allaha yab'atsu man fil qubur, itu tambahan yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi cukup sampai wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq. Baik, siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu artinya kita tahu semua. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa adalah kalimat yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam, kun fayakun. Wa ruhun min, dan Nabi Isa alaihissalam adalah ruh yang Allah ciptakan dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bukan dari zat Allah, bukan, melainkan ruhun min, yaitu Allah Ta'ala ciptakan sebagai ruh Nabi Isa alaihissalam. Wa annal jannata haqq wa annan nar haqq, surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Sampai sini aja. Maka futihat lahu thamaniyatu abwabin minal jannati yadkhulu min ayyiha sya', maka akan dibukakan buat dia 8 pintu surga, dia akan masuk dari mana yang dia suka, dari yang mana dia inginkan. Ya itu. Jadi ada dua konteks di sini. Pertama setelah wudu. Ini lebih mudah, tapi perlu wudu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau yang kalimat yang kedua kapan aja bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi atau abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. Itu kalimat itu bisa dibaca kapanpun. Dan ganjarannya apa? Dibukakan untuknya pintu surga yang 8, dia bisa dari mana aja dia masuk kelak. Sebenarnya gampang loh amalan-amalan ini jemaah sekalian. Tapi kita udah kebanyakan keduniaan dan kebanyakan pikiran, serta syaitan mengalihkan dari hal-hal yang mudah, ganjarnya besar. Ya, kalau kita disuruh ngitung, Pak, apa aja amalan yang kecil tapi ganjarnya banyak. Ini kita udah lupa apa aja. Udah lupa. Ya karena udah syaitan itu, justru kita kadang-kadang malah dibisikin syaitan untuk mengamalkan amalan yang bid'ah. Ganjaran enggak ada, dosa dapat. Amalan sia-sia. Ini semua pengalihan isu dari syaitan. Orang mau benar malah dialihin ke yang salah gitu loh. Orang mau benar malah dialihin ke yang dilupakan. Dia lupa gitu loh. Dilupakan, dibuat lupa. Begitu. Wa ma ansanihi illa syaitan. Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali apa? Syaitan. Tapi syaitan juga enggak mau disalahin. Lah ente mau aja buat lupa. Itu kan perkataan iblis di akhirat nanti. Ya ketika falamma qudiyal amr, semua perkara udah ditentukan oleh Allah, yang ke neraka udah masuk semua, yang ke surga udah masuk semua, iblis ceramah di neraka. Ya. Apa kata iblis? Wa ma ana 'alaikum bisultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Saya itu enggak punya kekuatan, enggak punya hujah, kecuali cuma bisa apa saya cuma da'awtukum, saya cuma nyeru kalian, kalian fastajabtum li, kalian labbaik,
kalian malah justru apa? Nyaut gitu loh. Itu bakal setan lepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Ya, seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah.